Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sri Mulyani sebut pria krempeng banyak ciptakan masalah pada ekonomi. Benarkah seperti itu? Saat ini beredar sebuah narasi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pria bertubuh krempeng banyak menciptakan masalah pada ekonomi. Narasi itu tampak dalam sebuah judul artikel yang diklaim dari laman CNN Indonesia. Artikel itu tayang pada hari Rabu 5 Februari 2020 pada pukul 15.26 waktu Indonesia Barat. Merupakan akun Facebook Muhammad Yunus yang mengunggah tangkapan layar pemberitaan yang diklaim dari media CNN Indonesia dengan judul Sri Mulyani sebut pria krempeng banyak ciptakan masalah pada ekonomi. Akun itu mengunggah tangkapan layar pemberitaan itu dalam grup sahabat Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ia juga menambahkan narasi dalam unggahannya itu. Si kufur yang teriak kufur kan, Bo? Lanjut, Bo. Rakyat bersama dengan kebenaran. Hidup rakyat, NKRI harga mati, merdeka. Tulis akun tersebut. Akun Fariha juga turut menyebarkan tangkapan layar pemberitaan tersebut di grup Anies Baswedan for NKRI. Dari penelusuran tim redaksi, klaim bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pria bertubuh krempeng itu merupakan hal yang tidak benar. Faktanya, judul artikel yang diklaim dari CNN Indonesia itu mengalami perubahan atau suntingan. Judul asli dari artikel CNN Indonesia yang terbit pada hari Rabu 5 Februari 2020 pukul 15.26 waktu Indonesia Barat adalah Sri Mulyani sebut pria banyak ciptakan masalah pada ekonomi. Pihak CNN Indonesia telah memberikan klarifikasi terkait perubahan judul artikel tersebut. Diduga ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja mengubah judul dengan menambahkan kata krempeng. Ada yang ganti judul lalu di-capture untuk disebarkan, karena dari artikel aslinya gak ada kata krempeng. Dalam artikel itu, Sri Mulyani tengah bercanda terkait peran serta laki-laki dalam pembangunan ekonomi global. Pria dianggap banyak menciptakan masalah pada ekonomi global. Candaan itu ia berikan untuk menanggapi kondisi ekonomi global saat dirundung ketidakpastian sekarang ini. Kondisi yang tak bersahabat tersebut terjadi akibat kurangnya partisipasi wanita dalam membuat kebijakan. Kebanyakan masalahnya adalah buatan manusia, man-made. Saya ingin tekankan, adjective man, terutama karena kurangnya perempuan yang ikut berpartisipasi dalam mengambil kebijakan. Begitu kata Sri Mulyani. Berikut ini merupakan artikel selengkapnya dari CNN Indonesia. Sri Mulyani sebut pria banyak ciptakan masalah pada ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani melontarkan candaan terkait peran serta laki-laki dalam pembangunan ekonomi global. Menurutnya, pria banyak menciptakan masalah pada ekonomi global. Candaan itu pun ia berikan untuk menanggapi kondisi ekonomi global saat ini yang dirundung ketidakpastian. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyebut kondisi yang tidak bersahabat tersebut karena kurangnya partisipasi wanita dalam membuat kebijakan. Partisipasi katanya banyak didominasi oleh pria. Kebanyakan masalahnya adalah buatan manusia atau man-made. Saya ingin tekankan, adjective man terutama karena kurangnya perempuan yang ikut berpartisipasi dalam mengambil kebijakan. Katanya sembari tertawa di Jakarta pada hari Rabu 5 Februari. Sri Mulyani pun juga mengatakan, salah satu kebijakan laki-laki yang paling jelas memicu ketidakpastian global berkaitan dengan perang dagang Amerika Serikat-Cina. Kebetulan Amerika Serikat dan juga Cina sama-sama dipimpin oleh presiden pria. Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump, sementara Cina oleh Presiden Xi Jinping. Perang dagang dua negara yang dikobarkan dua pemimpin tersebut sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Perang dagang itu telah berimbas kepada ekonomi global. Sejak perang dagang berkecamuk, ekonomi global pun terpuruk. Selain perang dagang Amerika Serikat dan Cina, Sri Mulyani juga mencontohkan British Exit atau Brexit sebagai sebuah faktor yang memberikan ketidakpastian global. Jadi ini banyak bapak-bapak yang menciptakan masalah karena kurang representasi perempuan dalam membuat kebijakan. Lembaga Keuangan Internasional merevisi turun pertumbuhan ekonomi global. Sebut saja Bank Dunia atau World Bank memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi di dunia hingga 0,3% pada tahun 2019 kemarin. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan menyentuh 2,9%. Namun laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2019 memotong pertumbuhan ekonomi global menjadi hanya 2,6%. Jadi, kesimpulannya adalah klaim bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan
Pria bertubuh kerempeng banyak menciptakan masalah pada ekonomi itu merupakan klaim yang keliru. Sebelumnya pernah diberitakan pula, Jokowi mengatakan jangan kufur nikmat. Tentang apa? Tentang ekonomi yang melambat 5,02%. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun yang lalu patut disyukuri di tengah dinamika perlambatan perekonomian global. Hal tersebut dikemukakan oleh Jokowi usai pelantikan Kepala BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Istana Negara, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu 5 Februari yang lalu. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri, bahwa pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%, yaitu 5,02%. Patut kita syukuri, yang lain bukan turun, anjlok. Kalau ini kita harus syukuri, artinya kita ini kalau enggak kita syukuri, artinya kita kufur nikmat. Tegas Jokowi. Jokowi mengemukakan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga, bahkan jika dibandingkan dengan negara anggota G20. Pertahankan pada posisi yang seperti ini saja sulit sekali. Tetapi kita juga senang bahwa komunikasi antara otoritas moneter yakni Bank Sentral dengan pemerintah baik. Begitu katanya. Jokowi pun juga lantas mengapresiasi sinergi yang dilakukan oleh sejumlah kepentingan terkait, seperti pemerintah, Bank Indonesia, hingga otoritas jasa keuangan yang berupaya untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Saya kira kebijakan moneter oleh BI sangat prudent, kebijakan perbankan oleh OJK pun juga sangat prudent, itu sangat baik. Juga kebijakan fiskal kita yang sangat prudent, itu juga sangat penting sekali. Begitu katanya. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi terbaru. Pada kuartal 4 2019, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,97% year on year. Angka ini berada di bawah konsensus pasar yang dihimpun oleh CNBC Indonesia, yakni 5,04% sekaligus menjadi catatan terendah sejak kuartal keempat tahun 2016. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara World Bank di Jakarta pada hari Kamis 30 Januari lalu itu terus menuai sorotan publik. Ya, tak terkecuali Said Didu, selaku mantan Menteri Sekretaris BUMN. Sebab, mantan Direktur Pelaksana World Bank itu mengaku cemas dan sakit perut setiap mendengar obral janji Joko Widodo. Janji manis itu yang dimaksud berkaitan dengan kebijakan fiskal dan juga ekonomi, seperti program Kartu Prakerja. Nah, bagi mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu itu, pernyataan Sri Mulyani itu seperti bentuk kesadaran yang telah diungkapkan ke publik setelah sekian lama ditutup-tutupi. Kini, katanya, Menteri berpredikat terbaik dunia itu sadar bahwa beban keuangan ini semakin berat, terutama untuk memenuhi janji-janji kampanye yang tidak rasional. Setelah sekian lama menutupi, sepertinya Menteri Keuangan sudah menyadari pula bahwa beban keuangan negara itu semakin berat karena janji-janji kampanye yang gak rasional. Tegas Said Didu dalam akun Twitter pribadinya. Said Didu juga lantas mengurai sejumlah janji Jokowi Ma'ruf yang gak rasional saat kampanye. Mulai dari keinginan menggaji pengangguran, hingga rencana menjual aset negara di Jakarta untuk biaya pindah ibu kota. Janji-janji kampanye yang selama ini dianggap tidak rasional antara lain seperti tol laut, tingkat pertumbuhan ekonomi, tidak akan impor, tidak akan tambah hutang, swasembada beras, memberikan gaji ke pengangguran, dan juga kelayakan berbagai infrastruktur. Begitu urai Said Didu. Sebelumnya diberitakan bahwa Mbak Sri ini curcol. Ia sakit perut saat dengar janji-janji kampanye Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sakit perut saat ia mendengar janji kampanye Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden pada 2019 kemarin. Salah satunya yang membuat sakit perut adalah janji kampanye kartu-kartu sakti Jokowi. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara di acara Bank Dunia, Aspiring Indonesia Expanding Middle Class, di Suhana Hall, di Energy Building, Jakarta pada hari Kamis 30 Januari. The beauty of election, tapi hanya menjanjikan apa yang gratis. Apa yang gratis? Saya bayangkan sakit perut sih.
Ya curcol itu waktu selesai election, bilnya datang lah itu. Begitu katanya. Sakit perut itu dikatakannya karena dia harus menyesuaikan kembali anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dengan kebutuhan untuk merealisasikan janji-janji Jokowi itu. Apalagi janji kampanye saat itu yang paling jadi andalan adalah kartu prakerja. Nah, salah satu yang dipromosi oleh presiden kan kartu prakerja itu 10 triliun rupiah. Nah, ini saya tanya gimana caranya? Pak Presiden bilang pokoknya kampanye dulu. Kartu prakerja 10 triliun untuk 2 juta orang. Cari ini supply demand-nya gimana? Begitu tuturnya. Namun, lanjut dia, janji kampanye tersebut ternyata sejalan dengan tujuan utama pemerintah untuk memperbaiki kualitas sosial masyarakat Indonesia. Hal itu menjadi salah satu cara untuk menjaga ketahanan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dan memajunya untuk naik kelas. Ia memperkuat middle class, akan dilakukan banyak policy choice melalui direct transfer, memberikan akses education, training, dan lain-lain. Policy instrumen menjadi beragam bahkan dengan fiscal instrument policy. Begitu papar Sri Mulyani.